Pemirsa, kita kembali berbincang. Kali ini sudah bergabung mantan Ketua KPU Arief Budiman. Selamat sore, Mas Arief. Baik, tolong dibuka audionya, Mas Arief. Halo, udah. Oke, baik. Saya langsung minta. Terbuka. Iya, Dengarkan sudah ya? jelas. Sudah jelas, Mas Arief. Saya langsung minta tanggapan Anda, Mas Arief, soal ketegasan DKPP memecat Hasyim Asyari dari posisi ketua dan anggota KPU. Terkait dengan keputusan ini, apa tanggapan Anda? Ya, maaf ya, saya bergabung agak terlambat. Ya, harus kita lihat dua hal tadi, posisi sebagai anggota dan posisi sebagai ketua. Pertama, keanggotaan KPU. Kalau keanggotaan KPU, pasca putusan DKPP ini, ya tentu semua pihak ya, harus menghormati dan menjalankan putusan DKPP. Di situ ada perintah ya tentu kepada yang bersangkutan, para pihak, pengadu teradu, lalu ada Bawaslu juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaannya, lalu ada Presiden yang mengeluarkan SK sebagai anggota KPU. Ya. Maka tahap yang pertama tentu kita menunggu tindak lanjut dari Presiden atas putusan DKPP ini. Nah, setelah keluarnya, pertama tentu masing-masing pihak akan menerima salinan putusan terlebih dahulu, ya, lalu menindaklanjutinya. Nah, ketika sudah keluar SK dari Presiden, maka KPU bisa melakukan rapat pleno. Mereka bisa langsung memilih ketua definitif, atau kalau mereka membutuhkan waktu untuk memilih ketua definitif, biasanya kami memilih PLT ketua. Ya, karena sudah tidak ada ketua nih, maka harus ada PLT ketua. Lalu mereka menjadwalkan rapat pleno untuk memilih ketua. Nah, dengan adanya ketua, maka seluruh proses administrasi juga bisa dijalankan. Nah, terkait keanggotaan, karena putusan ini memberhentikan bukan hanya sebagai ketua, tapi juga sebagai anggota, maka DPR punya kewenangan untuk memilih penggantinya. Karena dulu waktu melakukan fit and proper, itu di fit and proper sebanyak 14 kandidat. 7 orang ditetapkan sebagai terpilih, kemudian 7 orang berikutnya disusun berdasarkan ranking, dan berdasarkan ranking itulah nanti mereka yang akan menggantikan apabila ada anggota KPU existing yang berhalangan tetap, ya, baik karena diberhentikan, karena atau sebab lain, misalnya meninggal dunia dan segala macamnya. Nanti prosesnya akan seperti itu, gitu loh. Nah, yang perlu diperhatikan juga, putusan DKPP ini juga mengatur tentang batasan waktu. Kapan SK pemberhentian harus dikeluarkan. Bagaimana Bawaslu juga dalam waktu berapa lama dia harus melakukan pengawasan pelaksanaan putusan ini. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menindaklanjuti putusan DKPP ini. Baik, artinya jabatan PLT ini akan segera diketahui dalam beberapa hari, begitu ya, Mas Arief? Ya, mestinya begitu, ya, mestinya begitu. Karena kan saya nggak baca detail lagi ya. Itu kan berlaku sejak dibacakan putusan itu, ya. Oke. Maka mestinya kalau itu dipahami sejak dibacakan, posisinya sekarang sudah dimisioner, gitu ya. Maka harus segera ditunjuk PLT. Cuma ya itu tadi, ada beberapa hal administratif sebetulnya itu yang harus dijalankan lebih dulu. Misalnya salinan putusan itu telah diberikan, telah diterima, ya. Baru kemudian ditindaklanjuti sebagaimana isi dalam amar putusannya. Selama ini ada tidak mekanisme perlindungan saksi dan korban, khususnya ini dalam kasus kekerasan seksual di KPU, Mas Arief? Sampai hari ini kita belum pernah mengalami kejadian yang sampai harus meminta kepada LPSK untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban. Karena mungkin case-nya agak sedikit berbeda ya. Kalau di case ini, kalau kita ikuti perjalanannya di media, bahkan sempat diberitakan, dituliskan ada inisiatif untuk meminta perlindungan terhadap saksi dan korban.
Karena mungkin dikhawatirkan ada beberapa hal yang bisa mengganggu keberadaan korban itu sendiri gitu. Oke, Mas Arief, seberapa jauh Anda mengenal Hasyim Asyari? Apakah Anda pernah bersama di KPU? Itu periode kapan tepatnya dan seperti apa sih sosok dari Hasyim Asyari ini? Sepengetahuan Anda? Ya, saya mengenal cukup lama ya Mas Hasyim. Kami berkawan sangat baik sejak kami bertugas di KPU Provinsi. Jadi dulu periode pertama kali KPU itu dibentuk, saya bertugas di KPU Provinsi Jawa Timur, Mas Hasyim bertugas di KPU Provinsi Jawa Tengah. Lalu bergulir di tahap berikutnya dan di pemilu 2014 itu rekrutmen KPU 2012-2017 saya terpilih menjadi KPU RI. Mas Hasyim waktu itu masuk di ranking berikutnya. Nah, ketika ketua kami waktu itu almarhum Pak Usni meninggal, Mas Hasyim kemudian menjadi pengganti antar waktunya. Jadi di masa akhir periode 2012-2017 itu Pak Hasyim menggantikan almarhum Pak Usni. Nah, di periode 2017-2022 kami mengikuti seleksi lagi dan kebetulan saya terpilih dan Pak Hasyim juga terpilih. Dan saya dipercaya untuk menjadi ketua pada masa periode 2017-2022 itu. Jadi saya berkawan cukup lama, cukup dekat, dan cukup baik dengan Pak Hasyim. Pernah ada laporan yang sama terhadap Hasyim Asyari selama ini? Sepengetahuan Anda, Mas Arief? Selama saya bersama beliau tidak ada ya. Kalau terkait dengan laporan tentang asusila yang saya tahu ya di periode ini kemarin laporan yang pertama berkaitan dengan salah satu ketua umum partai, kemudian yang kedua berkaitan dengan penyelenggara pemilu PPLN di Belanda ini. Oke, jadi selama di tingkat provinsi tidak ada laporan serupa sama sekali seperti itu ya, Mas Arief? Tidak ada. Oke. Mbak Titi, saya kembali ke Anda. Mbak Titi, menurut Anda ini kebetulan tidak setelah KPU mengakomodasi putusan MA kemarin soal batas usia kepala daerah dan hari ini Ketua KPU Hasyim Asyari diberhentikan DKPP sebagai Ketua KPU? Saya kira tidak ada hubungannya ya, karena memang proses persidangan ini sudah cukup lama dan ada ketentuan, ada durasi rapat pleno yang harus dilakukan segera setelah sidang berakhir. Jadi memang pembacaannya saja yang baru hari ini. Justru saya merasa mempertanyakan terbitnya peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 itu yang terbit sehari sebelum pembacaan putusan DKPP. Jadi bukan karena peraturan KPU lalu ada putusan pemberhentian, tetapi kenapa peraturan KPU yang mengakomodir putusan Mahkamah Agung itu diterbitkan sehari sebelum pemberhentian begitu ya? Apakah kejar tayang begitu karena memproyeksi akan ada pemberhentian? Itu kan menjadi spekulasi yang tidak terhindarkan. Mestinya ya putusan tersebut kan juga kontroversial. Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 kan juga kontroversial karena diputuskan tanpa kemudian melakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR ya. Sementara ketentuan konsultasi terkait dengan pengaturan tahapan itu kan bersifat wajib ya, harus dilakukan. Apalagi putusan Mahkamah Agung memerlukan operasionalisasi teknis yang perlu dihitung dengan betul-betul hati-hati, cermat dan profesional. Jadi justru saya menyayangkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 itu ditetapkan sehari sebelum putusan DKPP, mestinya kan bisa menyesuaikan ya. Nah, ini yang kita tunggu juga penjelasan dari KPU mengapa mereka membuat peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tanpa melakukan konsultasi dengan pembentuk undang-undang, dengan pemerintah dan DPR. Dan akan seperti apa implikasinya, itu menjadi pembahasan yang juga penting untuk didiskusikan, Mas Reza. Baik, terima kasih pengajar kepemiluan Titi Anggraini dan juga mantan Ketua KPU Arief Budiman sudah memberikan analisanya dan juga sudah bergabung bersama kami dalam diskusi hari ini dalam Prime Time News. Salam sehat, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.